aku sering banget lihat kreator-kreator itu yang sebenarnya kontennya bagus gitu. Hmm. Cuman karena mungkin kurang mempelajari rules di rumah tempat mereka tinggal dengan konten mereka, akhirnya kontennya itu tenggelam gitu loh. Karena sayang banget, karena kan setiap 1 menit nih ada berapa ribu orang yang upload konten gitu loh. Jadi gimana sih caranya supaya konten kita ini bisa nongol ya, mau nggak mau kita harus ikut rules-nya kan. Nah, kebanyakan konten kreator yang aku lihat itu mereka kontennya bagus gitu, cuman karena kurang memahami rules di rumah masing-masing itu akhirnya jadi kontennya tenggelam. Nah, ketika tenggelam kan nggak dapat audiens. Hey guys, welcome to Home for Creators, tempat creators tumbuh bareng. Nah, dalam hangout sekarang, gua udah bersama seorang bidan yang rame banget di mana-mana. Di TikTok, di Instagram, di YouTube, rame. Semuanya konten-kontennya bermanfaat dan pasti berguna buat ibu-ibu. Kak Oni, atau biasa yang disebut Bidan Kriwil. Halo Kak Oni. Halo, Bagas. Terima kasih loh udah diajakin ngobrol-ngobrol di sini. Thank you waktunya, udah luangin waktu buat ngobrol-ngobrol, buat cerita-cerita pengalaman-pengalaman yang akan kita bahas nanti ya. Nah, Kak Oni, langsung aja nih. Kak Oni, kapan sih awal mula bikin konten dan boleh nggak cerita sedikit? Oke, jadi sebenarnya sebelum aku di dunia persosmedan ini, aku awalnya adalah blogger. Jadi mainnya di blogger karena memang aku suka nulis gitu. Dulunya itu aku adalah bidan yang juga kerja sih. Dulu aku sempat kerja di rumah sakit swasta yang cukup besar di Jogja. Tapi karena harus ikut suami, aku resign di tahun 2018. Nah, waktu itu kayak merasa gabut gitu loh, kayak dan juga sayang dulu kuliahnya susah, lama gitu, mana biasanya dulu pas kuliah tuh praktek gitu, nulis asuhan kebidanan yang beratus-ratus dan itu tulis tangan, itu aku merasa kayak sayang banget ya ilmunya cuma berhenti di aku. Nah, dari situ aku mulai serius tuh bikin blog gitu. Waktu itu blognya judulnya Bidan Bercerita. Aku ngeblog terus, nulis soal kesehatan, soal tumbuh kembang anak, karena kebetulan anakku juga masih balita waktu itu. Tapi di tahun 2019, sekitar bulan Juni, itu waktu itu baru rame-ramenya film Dua Garis Biru. Kamu tahu nggak film Dua Garis Biru? Iya, iya. Nah, itu waktu itu cukup apa ya, kontroversial gitu, karena dibilangnya itu ngajarin seks bebas dan sebagainya. Nah, itu kayak titik balik. Di situ aku merasa kayak, wah, seks edukasi di Indonesia ini masih kurang banget ya. Film kayak gini dibilang ngajarin seks bebas gitu. Jadi, waktu itu aku kayak bikin reaction gitu ya soal trailer Dua Garis Biru ini, terus aku upload di YouTube gitu. Itu pure karena aku kayak sebel gitu loh, kayak ih gini banget gitu. Tapi ternyata ada yang nonton. Waktu itu yang nonton sekitar 300 gitu kayaknya. 300 views, terus ada yang komen juga gitu. Nah, waktu itu aku kayak, oke lah coba aku bikin konten. Tapi waktu itu emang konsennya bukan di kesehatan ibu dan anak. Waktu itu aku kayak pengen bikin sex education aja gitu. Cuman gitu ya, ketika suatu hari aku iseng bikin video senam hamil gitu, ternyata yang nonton banyak banget gitu. Terus akhirnya mulai dari situ, akhirnya aku ambil yang bidang lebih lebar. Jadi akhirnya aku bikin memang edukasi di seputar kebidanan gitu. Jadi ada kesehatan reproduksi, kesehatan ibu, kesehatan anak, kayak gitu. Jadi awalnya dari situ sih, dan memang to be honest, aku dulu nggak ngurusin Instagram, nggak ngurusin Twitter gitu. Jadi emang kayak cuman di YouTube aja gitu. Awal-awalnya tuh seperti itu gitu. Apa sih waktu itu Kak Oni lihat ketika udah bikin konten, terus kok rame ya? Terus pernah nggak ngelihat apa gitu di depan sana tentang content creation, tentang perkontenan ini? Jadi waktu itu aku memang melihat kayaknya konten-konten yang ada di Indonesia ini kebanyakan konten hiburan ya gitu. Jadi kayak prank, terus musik gitu. Cuman untuk edukasi itu masih belum banyak gitu. Edukasi kesehatan waktu itu juga masih bisa dihitung jari gitu, yang terutama yang kebidanan ya gitu. Jadi kayak waktu itu aku oke, kenapa aku nggak bikin konten-konten edukasi aja gitu? Karena pernah tinggal di NTT, jadi aku tahu kayak nggak semua daerah di Indonesia tuh akses kesehatannya tuh bagus gitu. Jadi memang tujuan aku bikin konten itu adalah aku tuh pengen mengedukasi ibu-ibu yang ada di Indonesia gitu loh. Biar angka kematian ibu dan bayi di Indonesia itu turun kalau misalnya pengetahuan mereka itu udah baik gitu. Cuman gimana ya caranya supaya edukasi kesehatan yang aku berikan ini tidak membosankan? Karena kayak hampir semua orang kan sekarang bisa nonton YouTube gitu ya, minimal di rumah ada satu lah ya, handphone gitu. Jadi bisa mengakses edukasi dengan lebih mudah gitu. Tapi memang waktu itu kayaknya
Mungkin nggak ya nih akun edukasi bisa naik gitu, karena kayaknya naiknya pasti susah, peminatnya pasti nggak terlalu banyak gitu, karena pasti orang-orang tuh pengennya kalau buka sosmed cari hiburan gitu. Hmm. Cuman ternyata seiring berjalannya waktu, konten edukasi tuh juga ada peminatnya loh. Jadi ternyata ada juga pasarnya, ada juga yang mau nonton, mau subscribe, mau follow gitu. Jadi, oh ternyata memang bisa berkembang gitu. Hmm, iya iya iya, setuju banget. Dan apa sih waktu tadi Kak Oni bilang tentang mungkin nggak ya ini tuh bakal banyak yang nonton dan segala macam. Ada nggak sih tantangan-tantangan yang Kak Oni tuh hadepin waktu bikin konten, waktu produksi, waktu lagi mikirin nih mau ngomong apa segala macam? Ada nggak sih Kak Oni? Ada dong. Jadi pertama tuh aku nggak pede dulu ya gitu. Jadi karena biasanya aku di lapangan ketemu pasien gitu. Jadi ketika harus ngomong di kamera tuh kaku banget. Sekarang kalau aku nonton video yang pertama, kedua sampai 10 tayang tuh kayak ngomong textbook banget gitu. Jadi nggak bisa sesantai itu. Dan itu memang salah satu tantangan sih. Gimana caranya aku bisa ngomong sama kamera dengan baik gitu. Terus Hmm, nggak pede. Terus kadang-kadang ada nggak ya yang bakalan nonton itu selalu kepikiran. hmm, Cuman gini Bagas, waktu itu adikku tuh ngasih support yang sebenarnya sederhana gitu, tapi sampai sekarang tuh ngena banget. Dan setiap aku masuk platform baru, kayak kemarin masuk TikTok, itulah yang bisa bikin aku semangat. Jadi hmm, waktu itu hmm, subscriber pertama aku tuh cuma 16, dan 16 itu kayak suamiku ada 2 akun, aku ada 3 akun gitu ya, gitulah gitu. Nah, waktu itu aku bilang sama adikku, "Bisa nggak ya aku berkembang gitu? Bisa nggak ya aku jadi YouTuber gitu?" Tapi kayaknya enggak deh, ini yang subscribe cuma segini gitu. Kayaknya jauh banget mau nyampe 100 aja tuh kayaknya susah gitu. Tapi adikku bilang gini, "Mbak, semua itu dimulai dari nol. Atta Halilintar itu dulu subscribernya juga nol, tapi dia bisa kayak sekarang gitu. Kamu pasti bisa." Gitu. Nah, waktu itu aku janjian tuh sama adikku. Dia tuh struggling belajar gitar kan. Jadi waktu itu adikku bilang, "Aku mau belajar gitar. Kamu belajar jadi YouTuber. Nanti ketika kamu pulang lagi ke rumah, aku udah bisa main gitar, kamu udah jadi YouTuber." Gitu. Dan kita kayak bersaing sehat gitu, dan akhirnya benar gitu. Setelah beberapa bulan aku jadi YouTuber, dia bisa main gitar gitu. Jadi ketika kemarin pertama kali nyobain TikTok itu juga aduh susah banget tanya tuh Mas William ya. Cuman itu salah satu hal yang aku ingat, semua itu berawal dari nol gitu. Nah, waktu itu cara aku adalah aku belajar soal YouTube gitu. Jadi kalau soal konten kan ya kebidanan memang aku udah kuliah di situ ya. Cuman kalau soal sosial media itu aku nol, aku nggak tahu karena itu nggak diajarin di sekolah, nggak diajarin di kampus gitu. Jadi waktu itu ketika awal bikin konten-konten di YouTube, aku nggak cuma sekedar bikin konten, tapi aku belajar soal YouTube gitu. Jadi aku nontonin tuh yang tips-tips YouTube pemula dan sebagainya itu aku nonton. Gimana sih caranya bikin judul yang menarik, gimana sih caranya bikin thumbnail yang menarik, gimana sih SEO-nya biar kalau ada orang googling video aku muncul, itu aku belajar. Dan itu memang aku terapkan di semua sosial media gitu. Ketika pertama menggunakan Instagram sebagai media edukasi, aku juga melakukan hal yang sama. Ketika masuk di TikTok, walaupun TikTok ini susah banget, tapi juga aku berusaha untuk mempelajari gimana sih cara kerjanya si TikTok ini gitu. Jadi kayak di setiap rumah itu pasti rules-nya berbeda. hmm, Dan karena hmm, kita adalah pendatang, memang harus belajar gitu loh. hmm, Jadi hmm. ya yang susah di situ sih belajar. Jadi memang harus invest waktu dan tenaga juga, pikiran juga buat belajar gitu. Jadi emang sempat ikut beberapa kelas juga. Wow, wow. Berarti ketemu struggle dan langsung sikat pakai solusi ya. Karena pertanyaan selanjutnya sebenarnya tentang Iya dong. tentang solusi dari apa yang dihadapin itu sih, dari tantangan itu. Dan kau ini juga udah jelasin bahwa akhirnya jalan keluarnya ya karena setiap rumah berbeda, cara masuknya, cara berinteraksinya juga beda, akhirnya harus belajar dan investasi waktu tadi ya kalau kata Kak Oni. Aku sering banget lihat kreator-kreator itu, aku sering banget lihat kreator-kreator itu yang sebenarnya kontennya bagus gitu. Hmm, Cuman karena mungkin kurang mempelajari rules di rumah rumah tempat hmm, mereka tinggal dengan hmm, konten mereka, akhirnya kontennya itu tenggelam gitu loh. hmm, Karena sayang banget, karena kan setiap berapa 1 menit nih ada berapa ribu orang yang upload konten gitu loh. Jadi gimana sih caranya supaya konten kita ini bisa nongol ya? Mau nggak mau kita harus ikut rules-nya kan. Nah, kebanyakan konten kreator yang aku lihat itu mereka kontennya bagus gitu, cuman karena kurang memahami rules di rumah masing-masing itu akhirnya jadi kontennya tenggelam. Nah, ketika tenggelam kan nggak dapat audiens gitu. wow.
Setuju banget, setuju banget. Ini emang kalau udah denger dari praktisi yang udah belajar tuh emang pasti sangat praktikal dan udah diingetin langsung nih sama Koni buat kita-kita semua jangan berhenti belajar buat berinteraksi di setiap rumah-rumah karena setiap rumah berbeda cara berinteraksinya. Nah, kita akan Mm-mm, masuk, mm-mm, kita mm. akan bahas tentang haters. Ada nggak sih yang kesel, yang nggak suka sama konten-konten Kak Oni ini, konten-konten Bidak Kriwil ini? Kita akan bahas di video selanjutnya. Teman-teman tetap stay tune, jangan lupa komen, like, dan subscribe. See you!